Baru baru satu orang yang berani menjelaskan, yaitu profesor sendiri tentang hal ini. Saya belum dengar dari narasumber yang lain. Ini sebuah informasi baru buat saya, Prof. Jadi seperti kita ada di dua sisi gitu loh. Jadi kita yang materi ini terpenjara di bumi ini, dan satu itu terbang jauh di galaksi gitu loh, Prof. Sebenarnya profesor ini membuka cakrawala satu gerbang untuk kita lebih tidak menyimpulkan apa-apa di titik ini. Karena saya tuh melihat ini masih secuil dari yang profesor sampaikan sebenarnya. Makanya saya tadi itu mengamati bahwa sebenarnya saya sudah di titik ini, profesor. Dalam artian bahwa kebenaran-kebenaran yang kita temui saat ini itu hanyalah secuil dari kenyataan yang sesungguhnya. Makanya semesta ini kan begitu luas ya, yang banyak tidak kita ketahui di sana. Ini bahkan membuka bahwa kebenaran yang Profesor buka ini bukan satu-satunya, masih akan membuka yang selanjutnya. Sedih doang, nggak tahu sedih banget kenapa. Tah. Sampai sekarang juga netes aja keluar, nggak tahu kenapa. Coba Pap jelasin Pap. Jadi kalau ada satu titik itu satu node, kalau ditarik itu jadi garis, namanya edge. Ada tiga titik, jadi lattice bro, jadi geometri dia. Jadi apa yang saya ucapkan, you dengar kan? Tapi sebenarnya yang keluar itu geometri. Karena yang keluar itu adalah asalnya dari otak. Di otak itu ada namanya neural. Neural itu node, ya. Jadi kalau ada satu node, dua node, ketika dia terhubung, ada koneksi itu kan, neural kita, neuron kita, betul, jadi neuron. Hmm. Ada tiga, dia jadi geometri. Kalau ada banyak, wah, kompleks tuh. Nah, jadi apa yang you ucapkan itu sebenarnya hasil dari neural you kan, betul? Yang pasti Ya. bukan dua, node-nya pasti lebih dari dua. Berarti yang keluar itu yang you ucapkan itu geometri loh. Hmm. Paham nggak? Iya. Mhm. Berarti Pap, awak geometrinya masih berantakan kalau pengucapan diriku seberantakan itu ya. Nah, jadi kita cerita dulu. Ya, Oke. geometri itu dimodelkan oleh kristal, oleh orang yang namanya Bravais. Ada 14 jenis kristal, dari yang paling primitif, simple cubic, sampai yang paling kompleks, namanya triclinic. Yang paling simple itu namanya SC, simple cubic. Jadi ketika bayi baru lahir, dia hanya ada node, belum nyambung tuh. Berarti kalau di kristalnya, dia kristal simple kubus. Betul. Karena kristal itu ya, ada 14 tipe, dia makin lama makin kompleks. Yang paling simpel tadi. Nah, bayi, neuralnya itu ada yang paling primitif. Nah, lalu kita develop. Ya. Jadi si node ini develop. Nah, kalau di Bravais, 14 itu, ada kubus, ada ortorombik, nah, itu berevolusi. Deh. Jadi node kita, dengan informasi yang kita terima, dan sebagainya, itu berevolusi. Ya. Nah, sekarang bedanya, kristal atau geometri Bravais tadi yang 14 sama geometri pikiran kita, ucapan kita, konsep-konsep kita, belief system kita, sama saya itu apa? Yang kita punya itu sering terdistorted. Jadi kalau kristal itu dia itu uh, kokoh, dia hanya berevolusi, pindah lagi, tapi jelas, breaking simetrinya jelas, kelihatan. Kita punya kristal, tapi kristalnya plastis.
Kristalnya plastis, bro. Itu yang tipe apa, Prof? Bisa plastis gitu. Mulai dari bayi kan dia kubus kan, Aha, simple kubus. Lalu dia makin kompleks, makin kompleks, makin kompleks, betul? aha. Makin kompleks. Sampai terakhir dia triklinik yang paling kompleks. Tapi dia paling kompleks. Tapi kita bukan triklinik lagi, ya, atau bukan lagi ortorombik. Ortorombiknya terdeformasi, plastis, bisa berubah-ubah. Jadi nggak termasuk yang 14 itu. Jadi yang 14 basicnya tapi dia terdistorsi, ngerti nggak? Plastis. Nah, ini hasil riset gua ya. Ternyata itu ditentukan oleh 3 hal. Kenapa plastis itu? Pertama ditentukan oleh identity kita. Atau kita sebut ego kita sementara. Ya, Hmm. identity. Kedua, oleh memori. Karena memori itu dia cenderung untuk mempertahankan apa yang dia ingat dan apa yang dia mau ingat. Jadi memori itu M ya, identity itu I, N sama I. Yang ketiga, consciousness, C. Seru nih. Hmm. Jadi si N, si I, sama si C itu yang membuat terdeformasi. Oke. Ya, pertanyaan. Apa tadi tuh? Memori, consciousness, sama itu. Identity. Oh, identity. Ya. Plus minus plastis itu apa, Bro? Plastis itu movable. Bisa Minusnya? kayak plastis, bisa Blendable, ya Visible kayak gitu. flexible. plasticity. Minusnya? Nggak tentu arah gitu ya. Adaptif itu apa? Ya dia tergantung, ditekan dari sini dia plastis ke sini, ditekan ke sana dia plastis ke situ, ngerti nggak? Jadi neural kita tuh berubah-ubah, Hmm. berubah-ubah. Itu tuh dalam neuron otaknya kan? Iya, ya. Jadi ada MIC ya, memory, identity, sama consciousness. Nah, Tovan pernah mengatakan bahwa consciousness itu berasal dari persepsi. Ya. You harus buktikan secara matematis, bro. Jadi ketika you exercise dengan AI, lu minta rumus matematisnya. Mhm. Jadi kalau lu bermain sama AI yang bebas itu, kalau you habis diskusi, you selalu minta rumus matematisnya, terus suruh dia bikin paper ilmiah, bahasa Indonesia aja. Terus you dokumented. Terus kita diskusikan. Filosofi itu kita bisa dapat kusir. Jadi semua filosofi, falsafah, you minta matematisnya. Ya. Selalu bro, nanti kita diskusikan. Jadi kita kaya sama rumus matematis. Kita kembali lagi ya, ke MIC. Jadi ketika consciousness itu berubah, kalau ada MIC, itu berarti ada tegangan di titik ambang yang breaking symmetry, betul? Ya. Mhm. Jadi yang menyebabkan breaking symmetry itu dari MIC apa aja? M-nya, I-nya, udah pasti bukan C-nya bro. Hanya MI. Dari identity-nya. Identity dan dari memori bro. Ya, jadi ketika tegangan antara memori kita sama identity kita itu di indeks yang stabil, consciousness kita nggak berubah. Oke? Ya. Simple, ini penting banget nih soal consciousness nih. MIC bro. Dan breaking symmetry itu artinya selalu ada tegangan yang meningkat, mencapai titik ambang, pecah dia. Ada yang baru, fase baru muncul. Itu C. Ketika C muncul, M sama I-nya ikut juga. M dan I yang baru.
Betul. Hmm. Nah, Ya. jadi kalau C itu, consciousness itu, you mau naikkan consciousness, caranya cuma dua. You naikin tegangan antara memori you sama identitas you. Betul? Hmm. Cocok nggak? Ya, ya. Setuju, Prof. Sekarang gimana? You membuat tegangan antara memori you sama identitas you. Gini ya. Kalau di spirituality itu, kita harus menghilangkan aku. Betul? Hmm. Betul. Pasrah, menerima. Ya. Ada tegangan nggak kalau gitu? Nggak Ada. ada. Ada consciousness baru nggak yang muncul? Nggak ada. Ini rumus Hmm. matematik nih, bro. Jadi semua Hmm. jalan spiritual salah, bro. Gue Ya. pakai rumus matematis. Coba pikirin. Kita selalu mau menghindari tegangan, bro. So, bagaimana you ciptakan tegangan supaya terjadi breaking symmetry dan you punya consciousness baru, you hanya bisa pakai M, memory, sama identity. Siapa yang you mau robah? Bisa dua-duanya. Pertanyaan gue, bisa nggak identitas dirubah? Identitas bisa. Nah, gimana? Kalau you robah identitas you, bisa terjadi breaking symmetry nggak? Nggak begitu. Kenapa? Nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena itu hasil dari memori kalau ini ku. Nah, Ya, coba itu kan silakan debat eh, tuh. Ya, Topan di debat tuh sama Angga. kalau ini kan ini yang disebut free will itu gitu. Kalau kita punya Hmm. niat untuk merubah identitas kita, artinya Hmm. ada ego yang kita kalibrasi ulang. Hmm. Ada beragam karakter yang ada di diri kita gitu ya. Itu yang dirubah. Nah, itu menarik yang ngomong soal free will. Jadi ketika ada memori dan ada identity dan ada say, free will itu apa kalau gitu? Ingat ya, tadi geometrinya kan plastis tuh, Mhm. betul? Mhm. Free will itu keluar kenapa? Dia hanya keluar dalam sistem, bukan dari luar sistem, bro. Karena you Iya, iya. punya geometri yang deformasi, kalau Hmm. deformasinya kencang banget, free will you kencang nggak? Iya, kencang. Jadi free will adalah satu will yang berada di dalam sistem, bukan dari luar. Betul. Kalau dari luar itu main kontrol. Ya, jadi sekarang ini, katakan ada Tuhan di luar, ini geometrinya, dia cuma nonton, kita nggak mau percaya sama dia, kita mau ngelawan dia cuma nonton aja, dia nggak ada terpengaruh, bro. Itu proses di dalam Mhm. tuh, free will. Benar. Nah, free will mengubah memori atau mengubah identitas? Mengubah memori. Enggak, gimana? Dia bilang kan susah ketangkep. Identitas Ya, susah. nge- Enggak, tadi oh, Angga kan argumentnya susah identitas. Identitas, Pak. Tapi ya, dia bilang free will. Free will berarti memori kan? Jadi mhm. berubahnya karena memori. Kalau Angga bilang identitas susah, harus memori. Ngerti nggak maksud gua? Iya, iya. Kan dibilang identitas dirubah. Kata Angga susah. Gue bilang silakan debat. Kalau gue sampaikan free will. Free will itu dari memori atau dari identitas? Free will dari identitas. Tapi Bukan untuk memori. mengubah memori. Hmm. Gimana? Ini penting bro. Ini penting banget. Supaya consciousness itu bisa naikin tiap detik bro. Kan niat, intensi untuk merubah ego itu kan ada di identitas. Artinya ketika itu ada perubahan ke memori juga berdampak akan merubah memori dan di situ ada ketegangannya gitu dari free will itu. Sekarang kalau kita dari identitas, menurut you? Hmm? Menurut you, consciousness berubah ke identitas. Kan sudah tegangan antara M sama I kan? Memori itu akan
mempunyai vibrasi untuk mengubah consciousness-nya juga. Ya, pertanyaannya, consciousness itu kan dipengaruhi oleh dua faktor, Ya, memori sama identity. Dan kalau tidak ada tegangan di antara keduanya, consciousness nggak berubah, nggak terjadi breaking symmetry, betul? betul. Berarti bisa dari dua-duanya, bisa dari memori, atau dari identity, atau dua-duanya. Bisa. Betul? Iya. Ya, Pertanyaan saya, dari memori dulu. Kalau itu dari memori, gimana cara merubahnya? Menaikkan tegangan. Kita simulasi dulu ya, kalau penyebabnya memori, nanti kalau penyebabnya identity. tiga ini kan satu kesatuan, Prof. Tapi akan mempengaruhi, ketiganya akan terpengaruh. Frekuensi yang apa istilahnya, yang konstan, maksudnya consciousness atau kesadaran yang stagnan di situ aja gitu ya. Ketika ada niat untuk merubah, menaikkan si kesadaran itu sendiri, artinya harus merekayasa atau memanipulasi dari identitas atau memori. Ya, oke, kata-kata manipulasi, how you do that? Pertama dari identitasnya. Identitas itu berupa ego atau sang akunya lah gitu kan. Dari ada niatan untuk merubah, karena ini akan berdampak ke consciousness, jadi ada perubahan yang harus dilakukan, itu memanipulasi itu masalah habit yang menjadi memori. Sebentar, pelan-pelan. Identity tadi kan you bilang. Ya. You mix tuh semua, jangan di mix bro. Kita pilah-pilah dulu bro. Oh, oke. Ya, Jangan kan bawa dari vibrasi dulu. Jangan bawa vibrasi. Kita bicara hanya memori, identity, menghasilkan consciousness baru. Karena kalau oke. consciousness itu tetap bro, dia nggak berubah. Consciousness berubah harus ada chaos. Iya, dari identity itu. Kalau nggak ada chaos nggak bisa. Memori, Prof. Dari memori, kenapa? Kita kosongkan dulu memori, Prof. Jadinya kita akan belajar jadinya, Prof. Belajar ulang, meriset ulang, Prof. Nah, di sana ada ketegangan gitu. Oke, pertanyaan saya, mungkin nggak kita menghapus memori atau meriset memori? Kita bicara soal neural tadi. Neural itu dia menerima informasi dan dia memberikan informasi dari pengalaman kita. Itu neural tuh. Makin lama makin kompleks. Sekarang memori, you mau riset gimana caranya? Neuralnya harus dipotong semua. Dengan memasukkan pengetahuan baru, Prof. Ya, bukan di riset kalau gitu. Oh iya. Memasukkan memori itu tidak pernah bisa hilang, bro. Memori. Kita lupa, dia hanya di bawah subconscious mind kita aja. Oh, kita lupa ya, tapi dia ada terus. Dia hanya di bawah subconscious, tersimpan aja, hanya dormant, tapi nggak bisa hilang. Nah, lupa. Misalnya juga ada trauma, udah lupa, tapi nggak bisa hilang tuh, ada terus nih. Iya. Dalam sistem roda gigi aku melihat memori itu gerigi yang halusnya itu, Prof, yang kecilnya. Untuk menggerakkan roda gigi yang besarnya atau identity itu. Oke, that's very good example. Mana lebih mudah kita menaikkan tegangan? Dengan memori atau dengan identity? Dengan merubah memori, dengan menambah. Gimana teman-teman? Pangkat menambah. Atau nggak di riset, jadi kita bisa melupakan memori lama gitu dan memasukkan memori baru. Kalau memori berarti you harus belajar terus kan? Belajar terus, Bro. Ya. Memori nih ya, bicara memori dulu, nanti identity. Belajar terus. Jadi seperti Taufan, dia bikin paper. Yang bukan bidang dia tadinya. Dia bikin paper. Itu belajar dan menaikkan neural you. Kompleksitas neural you naik, bro.
belajar bahasa, belajar kosmologi, belajar apa aja. Iya. Itu menaikkan memori you. Ketika you naikkan memori you punya consciousness baru, bro. You bilang Big Bang itu cuma kentut-kentut kecil, gitu. Nah, itu ada consciousness baru tuh. Betul Iya, nggak? Kalau you nggak belajar itu, you nggak dapat itu. benar. Diskusi kayak gini, ini menaikkan memori. Makanya sering gue kasih bahan yang kira-kira buat awam tuh susah. Makanya gue coba jelasin gampang. Kenapa? Karena itu menaikkan kapasitas neural you. Ya, yang nggak tersambung, node-nya jadi tersambung. Ketika you nonton TV, acara TV, yang nyanyi-nyanyi, joget-joget, menaikkan memori you nggak? Enggak. Jadi, you pilih yang you mau lihat, you pilih yang you mau baca, you pilih Iya. tempat diskusi yang mau diskusi, karena consciousness you nggak akan berubah. Banyak jebakan-jebakan Batman, kita pikir kita ikut spirituality, akan berubah. Nggak akan, karena nggak ada tegangan. Mana ada spirituality, ada tegangan. Ketika you murtad, ada tegangan nggak sebelum you murtad? Oh Ada. iya, ada. Tentu. Ada konsensus baru nggak? Baru. Ada bro, baru. Itu Terus ehonya kekencengan tuh, Helmi. ketika you udah dapat you nyaman. You nyaman setahun, 2 tahun, you nggak akan lagi breaking symmetry. Iya, Harus murtad lagi, bro. You benar. murtadin yang you percaya, you murtadin, you murtadin terus. Dari murtad, jadi agnostik, jadi ateis, sekarang jadi Tuhan, Prof. Visioner. Nggak ada label. Oke ya, saya mau ambil contoh, itu kan memori. Saya mau ambil contoh yang identitas. Bagaimana kita merubah identitas supaya ada consciousness baru? Tanpa memori nih. Memorinya sama aja. Contohnya Angga. Angga benci banget sama Tuhan, yang ada, dan dia pengen jadi Tuhan. Nah, dia mau berubah identitas. Identity kan yang you rubah, bro. Yang tadinya you dicekokin, ada Tuhan yang terus you marah. Gue mau ganti itu Tuhan. Betul nggak? You kan ngomong gitu 3 minggu lalu. You seolah-olah mau ganti Tuhan, atau you beneran mau ganti Tuhan. Beda tuh tegangannya. Seolah-olah pada waktu itu. Permulaan seolah-olah, tapi lama-lama jadi beneran. Kurang tahu apabila pengetahuannya berlanjut. Gue mau kasih lihat, nggak tahu lu masih ada nggak bro video Lucifer bro? Yang dulu. Lucifer. Jadi ceritanya gini bro ya. Waktu itu gue kasih lirik lagu bro. Dari lirik lagu itu gue tanya ke teman-teman diskusi. Dari lirik lagu ini, kalau kalian jadi direktur film, kalian bikin film apa? Ceritanya gitu tuh. Jadi ada lirik lagu, mereka lihat, sekarang lu jadi direktur film, lu mau bikin film apa? Wah, ada yang jawab, saya akan bikin film begini, bikin film. Gue bilang, yang menang gue kasih hadiah. Yang skenario terbaik, gue kasih hadiah. Jadi si A kasih idenya, cerita. Si B kasih ceritanya. Si C kasih citranya, si D kasih citranya. Tovan ada juga di situ. Tovan juga kasih citranya waktu itu. Udah itu harus dinilai kan? Nah, waktu dinilainya, bro, itu para peserta diam-diam gue hubungin. Gue tanya, kalau menurut you, yang patut menang siapa? Karena gue mau kasih hadiah Oscar. Mereka bilang, ada 3, si A, si B, si C. Oke, gue tanya sama si B. Menurut you siapa yang menang? Ya, sebutin. Nah, gue lihat truk, ada urutan tuh. Akhirnya gue pilih. Dari 3 itu gue pilih. Si ini yang menang. Ada sebabnya gue pilih itu. Terus dan semua kasih judul film. Si A kasih judul film, si B kasih judul film. Gue pilih judul film yang dia kasih. Lalu hadiahnya apa? Gue bikinin film itu. Nah, waktu gue bikinin, gue bilang coba kalian lihat pemenangnya siapa?
ini filmnya. Nah, kita lihat filmnya ya. Jadi kalian ngerti latar belakangnya. Ada yang mau nanya? Gitu. Nah, bisa kelihatan? Ya, bisa, Prof. Prof. Tolong dimatiin mikrofonnya. About the story. This is persahabatan antara Lucifer dengan setan. Prince. Mereka berjuang bersama. Mereka ke planet-planet untuk meyakinkan bahwa makhluk-makhluk itu nggak fair, harus berabad-abad baru bisa naik ke sana. Mereka berdua pergi ke Jerusalem. Dia memperjuangkan manusia. Dua makhluk ini memperjuangkan manusia. Kemudian apa? Dia bukan pengkhianat. Kenapa? Karena dia pergi ke Jerusalem. Dia pergi di lautan kaca. Dia beberkan itu. Berdua tuh. Jadi Lucifer ini sama si setan ini berdua. Dia datang ke Jerusalem. Dia datang ke Ancient of Days. Dia bilang nggak fair. Permintaan dia yang untuk manusia itu adalah kebebasan individu dan kebebasan grup. Mereka nggak bisa, terlalu cepat evolutionnya. Sekarang kita lihat hidup kita. Kita punya kebebasan individu maupun kebebasan grup. Kan? Itu yang diperjuangkan oleh Lucifer itu 500.000 tahun yang lalu. Jadi ketika kita bicara brotherhood, ketika kita bicara ini, kita jangan menganggap yang baik-baik aja. Kita harus lihat contoh itu juga. Setan itu setia loh sama dia. Lucifer juga setia. Setia mereka itu. Jadi yang kita lihat kesetiaannya. Soal dia salah, another things. Ya, apa yang dia perjuangkan salah, another things. Tapi kesetiaan si setan sama si Lucifer menurut saya luar biasa. Dan si setannya tidak mengkhianat.
Waktu saya bikin itu, di benak saya, itu Lucifer sama setan. Setia kemana-mana. Itu tidak diangkat kan iklannya. Dia nggak pergi sama Yesus kemana-mana. Dia perginya sama setan, sama Lucifer. Dan setan sampai sekarang masih setia sama Lucifer. Saya bukan bicara soal wujudnya, tapi saya bicara soal kesetiaan. Jangan salah ya, Rin, ya. It's not about love, it's about brotherhood. Ya, gitu. Nangkap nggak esensinya? Jadi jangan bilang, oh si Richard ini menurut setan. Bukan yang gue lihat itu. Jangan salah juga ya. Jangan salah. Jadi saya melihat, kalau kita lihat soal brotherhood, jangan lihat contoh yang tokoh-tokoh yang kita idolakan. Dan brotherhood yang tertinggi yang saya pernah lihat, itu setan sama Lucifer. Coba lihat murid Yesus yang paling dia sayangi, Petrus, mengkhianatnya. Yudas mengkhianat, Petrus mengkhianat. Mengkhianatnya. Nabi Muhammad, yang anak buahnya mengkhianatnya. Makanya coba cari contoh kesetiaan brotherhood. Makhluk yang pernah kita tahu dari dongeng, dari alegoris, dari kritik. Menurutku luar biasa, men. Dia udah diadili udah 200.000 tahun sudah diadili. Setannya tetap setia. Saya bukan mengkultuskan Lucifer ya, jangan salah Pak Nuk ya, bukan mengkultuskan. I talk from the point of view about kalau kita solidarity, namanya brotherhood harus kayak begitu. Bukan kayak rasul-rasulnya Jesus. Coba dididik. Bukan dengan kita saya kira, Bu, kesetiaannya. Jesus, dengan Bapa. Ya, betul. Itu. Nah, mungkin kita bisa bikin studi ya. Bandingkan antara kesetiaan Yesus dengan Bapa dan Lucifer dengan setan. Kalau manusia lebih dekat kemana kesetiaan kita? Lebih dekat contoh Lucifer sama setan atau Bapa sama Yesus? So, yang berkesan sekali, yang namanya rahasia. Kita buka ini, rahasianya apa? Lucifer paling tidak suka sama siapa? Sama Michael? Sama Bapa? Yang dia nggak pernah lihat? Atau sama Ancient of Days? Dia paling nggak suka sama Ancient of Days. Kenapa? Karena dianggap itu penjajah. Sana itu makhluk-makhluk itu punya konfederasi. They're konfederasi itu. Kayak film Star Trek. Ada penjajahnya. Ada yang menguasai. Spesies mereka lain. Ada konfederasinya.
mereka melakukan kesalahan, mereka bukan God yang bisa tahu, oh dia berpikirnya begini ya. Mereka nggak tahu. Insya Allah dia nggak tahu, itu dia mau berontak. Padahal si Lucifer sama Kaligastia udah beberapa kali udah kasih sign. Mereka nggak tahu, biarin aja, biarin. Makhluk juga. Tapi mereka makhluk yang peradabannya udah 1 miliar di depan kita. They are the extraterrestrial. They are the alien. You tahu yang kita sebut angel itu, makhluk-makhluk itu, waktu terjadi pemberontakan Lucifer, berapa persen yang ikut Lucifer? Kalau mereka memang orang-orang suci, makhluk-makhluk suci, berapa persen? You tahu berapa banyak? Ribuan, puluhan ribuan, 30% bro. The angel selalu ikut, yang namanya, mereka tuh, you lihat Star Trek, itu representasi dari konfederasi, sistem-sistem, daulat sistem. Nah, sekarang kalau kita berpikir begitu, kita udah nggak menganggap put lagi kan, oh ini spirit, nggak begitu lagi kan, kalau kita mikir gitu. Kira-kira malaikat ngegosip nggak? Kayak kita ngomong jelekin orang, malaikat kira-kira gitu juga nggak? Udah, ngegosip juga bro. Ngegosip. Digosipin tuh Lucifer tuh. Ya, kamu udah sama Lucifer itu bapak iblis tuh. Bapaknya iblis, bapaknya Kaligastia. Makanya Kaligastia dapat istilah iblis tuh dari malaikat. Dia ngikut tuh. Karena nggak fairnya apa? Kaligastia itu, dia datang ke bumi, nggak dikasih fasilitas, nggak boleh menggunakan kesaktiannya. Suffer banget mereka. Jadi kita bisa begini, kita diperhatikan sekarang sama celestial being itu karena Lucifer sama setan. Di Urantia ditulis, kamu jangan menggambarkan Lucifer seperti karikatur kamu di bumi. Setan, no, it's not like that. Itu di Urantia ditulis. Dan kita sekarang jadi dipercepat. Bayangin, ada 37 planet. Ada 37 pangeran planet. Pangeran planet itu dipilih, tahu nggak syaratnya? Pangeran planet. Itu yang tertinggi. Karir tertinggi itu. Menjadi administrator planet itu tuh, baca di Urantia saya kasih.
Kaligastia, dia berkali-kali dia minta sama Bapak konstelasi, jadi ada konstelasinya lagi. Jadi sistemnya gitu. Berarti nggak? Jadi ada hierarki. Lucifer bilang, yang namanya Bapak mana? Oh, gue nggak bisa lihat. Ini penjajahan, dia bilang. Dan yang paling menjajahnya Ancient of Days. Higos Dios tuus, tu amatus populus, amo te. Higos Dios tuus, tu amatus. Higos Dios tuus, tu amatus populus, amo te. Higos Dios tuus, tu amatus. Makanya saya kasih video upload, even God cannot take away our freedom. Kalau betul ada. Dan you tahu, setelah itu dievaluasi. Baik Ancient of Days Melkisedek bilang apa? Bahwa akibat perbuatan Lucifer, maka rencana mereka itu diuntungkan 1000 kali daripada dirugikan. Jadi usulan Lucifer kan betul. Apa yang dilakukan pemberontakan ini juga benar kan? Karena ini yang ketiga kalinya nih berontak.
Oke, bro. Udah, Topan. Iya, that's true. Explain. Sebuah kenyataan yang harus kita hadapi, tapi eh, nilai-nilai yang muncul dari apa yang Profesor paparkan itulah realitas yang bisa dikatakan nyata adanya. Jika memang sudah berapa abad ini, puluhan abad ya, kenapa tidak terjadi perubahan yang membaik? Tapi ya inilah yang harus kita cari gitu. Kita harus eh, menggali lebih dalam lagi tentang hal ini. Pada akhirnya saya memposisikan diri netral dalam hal ini. Netral dan melihat apa sih sebenarnya itu semua. Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa dia membiarkan? Ini satu bentuk hipotesa yang harus kita eh, cari terus dan gimana ya kalau bilang memastikan ya pasti kita akan ke sana gitu. Baru satu orang yang berani menjelaskan yaitu profesor sendiri tentang hal ini. Saya belum dengar dari narasumber yang lain. Gitu Prof yang saya lihat. Ini sebuah informasi baru buat saya, Prof. Jadi seperti kita ada di dua sisi gitu loh. Jadi kita yang materi ini terpenjara di bumi ini, dan satu itu terbang jauh di galaksi gitu loh, Prof. Memang gitulah adanya. Pernah suatu saat itu seperti saya terbang di galaksi di antara bintang-bintang, mungkin ini sebuah penjelasan lain dari segi ilmiahnya seperti ini gitu loh, Prof. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini membuka cakrawala lebih luas untuk sebenarnya profesor ini membuka cakrawala satu gerbang untuk kita lebih tidak menyimpulkan apa-apa di titik ini, karena saya tuh melihat ini masih secuil dari yang profesor sampaikan sebenarnya. Makanya saya tadi itu mengamati bahwa sebenarnya saya sudah di titik ini, Profesor, dalam artian bahwa kebenaran-kebenaran yang kita temui saat ini itu hanyalah secuil dari kenyataan yang sesungguhnya. Makanya semesta ini kan begitu luas ya, yang banyak tidak kita ketahui di sana. Ini bahkan membuka bahwa kebenaran yang Profesor buka ini bukan satu-satunya, masih akan membuka yang selanjutnya. Ini bagi saya sih gitu ya. Karena kan setiap orang beda-beda dari penafsirannya gitu. Tapi saya tuh sebelum Profesor menyampaikan ini, saya sudah punya visual tentang ini gitu. Dan saya sangat apresiasi karena luar biasa gitu, amazing. Membuka ini ke orang-orang pasti akan terbuka jendela semesta itu. Itu bagi saya, Prof. Kalau saya lagi pingin seperti Lucifer, Prof. Jadi cahaya, Prof. Sedih doang, nggak tahu sedih banget kenapa. Sedih. Profesor, boleh nggak nambahi? Ini berkaitan dengan yang Profesor tadi sampaikan, identitas, kesadaran, dan memori. Ini membuka cakrawala saya untuk, itu kan identitas. Lucifer itu identitas ya. Lucifer yang Profesor sampaikan, itu adalah bentuk dari, sebenarnya berkaitan gitu. Yang disampaikan tadi, keren. Jadi bagi saya itu Profesor itu sedang membuka cakrawala kita membaca identitas sekarang, identitas Lucifer. Lucifer itu sudah berkaitan loh. Tadi itu tiga-tiganya memori. Kita harus ya bisa membaca bahwa manusia ini ketika sampai di level itu akan benar-benar menyadari itu consciousness itu udah masuk ke sana itu. Bagi saya gitu.
Tapi yang enggak menarik banget ya. Dia ada satu kata aja, sedih. Tahu, sampai sekarang juga netes aja keluar, nggak tahu kenapa. Coba Pap jelasin Pap. Tadi kita bicara memori, identitas, sama consciousness. Consciousness kita yang sekarang, kita ada. Nggak pernah lahir kalau nggak ada memori sama identitas. Tadi saya lagi mengembalikan memori dan identitas. Karena consciousness kalian, Anda bisa naik, kalau identity you tahu, dan memori you tahu. Tadi itu saya lagi mengembalikan memori ke 500.000 tahun yang lalu. Umur kita rata-rata berapa? 50 kali 6, 7. Cuma 350. Saya bawa ke 500.000 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian punya memori sampai 500.000 tahun yang lalu, kesadaran kalian akan berubah. Identitas kalian akan berubah. Jadi di alam semesta kita nggak sendirian. Ada hierarki, bro. Pernah nonton film Star Trek kan? Ada peradaban-peradaban yang udah 1 miliar tahun lebih dulu dari kita, sehingga kita sebut, oh mereka Tuhan. Dan kita prinsip percobaan. Planet ini planet percobaan. Jadi mulai dari 1 juta tahun yang lalu, dibikinlah prototipe manusia yang seperti monyet berevolusi. Saya ceritain ya, supaya kalian tahu. Kenapa saya ceritain ini? Karena ini ada kaitannya dengan misi kita yang akan datang. Kita punya 4 tahun misi. Dan kalian akan sia-sia melakukan misi itu kalau nggak tahu ceritanya. Jadi kalau kalian tahu ceritanya, mudah-mudahan kalian terbuka cakrawalanya. Jadi di planet-planet itu, yang kasih itu ada sistem-sistem konfederasi. Dibagi-bagi. Alam semesta dibagi-bagi, ada local universe, alam semesta lokal. Ada 100.000. 100.000 alam semesta lokal menjadi super universe. Super universe. Di alam semesta ini ada super universe, di mana di dalamnya ada 100.000 negara. Ada satu pemimpinnya. Dia bukan di luar sistem kita, di dalam sih. Namanya yang purba harinya, atau Ancient of Days. Ada 3 tuh Ancient of Days. Hakim. Seolah-olah kalau ada Tuhan yang di sana, nah dia wakilnya Tuhan. Kalau di Kristen tuh ada kitab Wahyu, itu cerita mengenai Ancient of Days. Itu bosnya Jesus tuh. Dan Bapak ada di alamnya bos paling tinggi. Nah, Lucifer ini makhluk yang disebut the morning bright star, cemerlang. Levelnya cemerlang. Di antara sesama dia yang paling cemerlang. Dia pernah jadi duta besar beberapa kali di universe yang lain. Bukan di local universe, tapi di super universe yang lain. Ada 7 super. Jadi bayangkan kehebatannya Lucifer. Saya cerita dulu mengenai Lucifer. Jadi ada yang golongannya sama, derajatnya sama, tapi kecerdasannya beda. Dan mereka selalu ingin keadilan, keindahan, kebaikan, justice, power, kedaulatan, love, melayani, goodness, ada 9. Truth. Nah mereka ini semua yang ada di alam semesta ini yang sakti-sakti, nggak pernah lihat Tuhan. Jadi ketika Lucifer mau melakukan sesuatu, begini, begitu, selalu oleh senior-seniornya dibilang, oh itu nggak boleh, kata Tuhan. Lucifer nanya, you ngomong Tuhan mana sih, gue nggak pernah lihat. Siapa di antara kalian yang melihat? Itu kan cerita doang. Gue udah jadi duta besar di mana-mana. Ceritanya sama, ada Tuhan mana?
Kalau ada Tuhan, kenapa katanya Pak Edi tadi? Kenapa dibiarin yang gini-gini? Nah, jadi setiap planet, bro, itu dipimpin oleh makhluk-makhluk untuk memimpin planet. Disebut prince, raja, makhluk. Dan untuk menjadi pemimpin planet itu hierarki yang tinggi banget. Dan mereka makhluk-makhluk, bukan kayak kita. Jadi mereka harus melamar untuk jadi pemimpin di suatu planet. Jadi ada makhluk yang namanya Kaligastia. Mesti tahu nih citra ini. Cerdas banget. Dia udah melamar 7 kali untuk jadi pemimpin planet, nggak pernah dipenuhi. Satu waktu dia dipenuhi. Sakti dia ini. Oke, kamu bisa jadi pangeran di planet bumi. Karena itu planet percobaan. Dan pada waktu itu sudah ada manusia. 1 juta tahun yang lalu. Mereka datang 500.000 tahun setelah ada manusia. Manusianya primitif, bro. Suffer, susah, kelaparan, berjuang. Kaligastia dikirim ke bumi untuk memajukan peradaban supaya lebih cepat. Dan dia nggak datang sendirian. Dia datang dengan 99 makhluk seperti dia. Makhluk nih. Dan ketika mereka datang ke bumi, dirinya bertransformasi menjadi seperti manusia. Jadi ada 100. Kaligastia, dia punya orang kedua namanya Daligastia. Dia punya 12 asisten, macam-macam, nanti saya citra. Mereka datanglah ke bumi 500.000 tahun yang lalu, yang kering kerontang. Di sana mereka mulai cari manusia-manusia primitif untuk dididik. Disitulah pertama kali dididik mengenai pertanian dari mereka. Peternakan, kerajinan, mulai. Dan 12 anak buahnya itu jadi pemimpin kayak menterinya. Menteri pendidikan, menteri macam-macam, 12. Tapi celakanya apa? Mereka yang 100 makhluk ini, 100 orang udah jadi manusia ini, mereka nggak boleh gunain kesaktiannya. Kesaktiannya dari atas nggak boleh. Bisa gini, bisa nggak boleh. Mereka harus suffer. 300.000 tahun mereka lakukan itu. Dari 500.000 ke 300. Pelan-pelan mereka didik manusia. Sehingga ada sekolah-sekolah. Mulai. Dari situ lahirlah peradaban Sumeria yang terkenal itu. Pernah dengar? Yang orang-orang hebat. Itu murid-murid didikan mereka. Anunnaki. Nah, disebut itulah. Namanya bukan itu sebenarnya. Nama-namanya ada. Namanya cuma tiga huruf. VAN, nah cuma itu. Pendek-pendek namanya. Ara. Ya, macam-macam keahliannya. Jadi 300.000 tahun mereka mencoba memajukan manusia. Nah, Lucifer, bos dari semuanya itu, datang untuk kontrol. Dia nanya, Kaligastia, gimana perkembangannya udah 300.000 tahun? Lambat, bos. Kenapa lambat? Begini, begitu, begini. Nah, dia bawa ke Ancient of Days, protes dia ke pemikiran, itu kan konfederasi. Dia bilang nggak fair. Manusia itu diperlakukan kayak binatang. Dan nggak fair, anak-anak buah gua yang 100 orang itu mendidik mereka nggak boleh bikin gini, nggak boleh bikin gitu, kasih pengetahuan dibatasi. Karena nggak sesuai dengan evolusi manusia, kecepatan. Dia protes, demi kita loh. Dan dia bukan memberontak, dia melaporkan. Please do something, gua mau bikin gini. Dan dia ditemenin oleh letnan dia, namanya Setan. Setan sama Lucifer beda, bro. Setan salah satu pemimpin yang anak buah dia, anak buah Lucifer. Jadi jangan disamain. Iblis beda lagi. Ya. Dia datang, ditolak.
Dia datanglah ke bos di Lebanon, lapor, ditolak, 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 ditolak. Jadi ciri-ciri bahwa dia akan berontak sudah ada. Kenapa? Karena ini bukan pemberontakan pertama. Sebelum Lucifer ada 2 pemberontakan. Sama juga 2 pemberontakan. Case-nya sama. Terlalu lambat evolusi ini. Karena di planet lain adalah makhluk-makhluk juga yang lambat. Percobaan. Dan mereka bilang, kalau ada Tuhan, yang kata ada Tuhan, ini nggak boleh kata Tuhan katanya. Jadi ada malaikat lah namanya Gabriel ya. Ketemu sama Lucifer, ngomong di warung kopi. Lucifer tanya, kenapa sih manusia dibiarin lambat begitu? Lalu Gabriel ngomong, kata Tuhan memang harus begitu. Lu ngomong Tuhan, lu pernah lihat nggak? Itu kan katanya. Bayangin nih, Lucifer yang cerdas itu ngomong gitu. Bukan nggak tahu. Gimana kalau kita uji? Gimana kalau kita kasih pilihan, free will? Gimana kalau kita kasih kecerdasan sedikit? Oh nggak bisa. Karena kalau dia nanti dia kayak kita, bisa tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Nggak apa-apa. Mereka harus kayak kita. Itu tuh diskusinya. Golongan dari Gabriel ini, supaya kita patuh, melalui turunan-turunannya Nabi, berikan kitab suci. Supaya manusia statis. Tuhan aja nyembah Tuhan yang mereka sendiri nggak pernah lihat. Lucifer bilang nggak ada kitab. Lu boleh pakai kitab, gua mau kasih pengetahuan. Pengetahuan itu datangnya dari Lucifer, bro. Makanya kalau you lihat ya, simbol pengetahuan, simbol farmasi itu selalu ular, bro. DNA juga udah kayak ular, bro. Pengetahuan itu datang dari Lucifer, bukan dari Tuhan, bukan dari Gabriel, bukan dari siapa lah disebut yang suci-suci. Pengetahuan semua dari Lucifer. Dia ngajarin manusia pertama kali bikin dari batu, bikin mineral, bikin senjata, bikin Lucifer semua. Yang tadi pangerannya sama anak buahnya yang 100 itu tuh diajarin semua tuh. Bikin rumah, bikin ini, bikin sekolah. Jadi yuk pergi sekolah education itu warisannya Kaligastia disuruh sama Lucifer. Semua kita nih. Luciferian semua. Baru tahu ya. Ini memori nih, ya. Memory, identity, consciousness. Nanti saya bawa lagi memori sebelum 500.000, 1 juta tahun yang lalu. Ini memori, ya. 500.000 tahun yang lalu. Jadi waktu 200.000 tahun yang lalu dia berontak. Dia dengan pasukannya dia berontak, perang sama malaikat-malaikat, bro. Itu film tadi itu perang bener. Dan malaikat-malaikat yang cerdas itu, puluhan ribu ikut sama Lucifer. 30% ikut berontak. Yang 70% takut. Mau setia sama Tuhan yang nggak pernah mereka lihat. Yang 30% berontak. Makanya simbol tadi, bro, itu simbol pemberontakan itu. Kalau you dengar pakai headphone, suaranya itu geometri itu. Dan akhirnya Lucifer ditangkap. Diadili oleh Ancient of Days. Lucifer bilang gini, kenapa you adilin gue? Gue punya free will. Free will dalam sistem untuk memajukan ciptaan kita. Daripada lu penjarakan gue. Kalau kita kan istilahnya mati ya, mati. Mereka nggak ada mati, bro. Energinya di rewrite. Identitinya diambil, ini diambil, di rewrite. Dia bilang, ambil aja energi gua, musnahkan, bikin yang lain. Nggak dilakukan tuh, di penjara terus dia, sampai sekarang. Oleh Ancient of Days. Ini gue mau cerita nih, ini kesaksian gua nih. Gua bencinya sama Ancient of Days bukan main, bro. Sama kayak Lucifer. Karena gue merasa ketidakadilan mengekspresikan pikiran. Pikiran diekspresikan lalu di penjara. Lucifer, daripada lu penjara gue, ambil nyawa gue.
Enggak juga diambil. Nah, sementara di penjara, setan nggak di penjara, bro, bebas. Tapi setan setia terus sama Lucifer. Ya, cerita nih. Makanya jangan netral, Pak Edi. Kalau you netral, you nggak dapat apa-apa. Saya nggak netral, Pak. Saya menentang Ancient of Days. Tuhan, ya, Ancient of Days. Saya tentang. Dan di forum itu, kalau you lihat videonya, saya tentang habis-habisan. Bangsat nih si Ancient of Days, penjajah. Saya menciptakan ketegangan dengan Ancient of Days. Dan saya sering merasa identitas saya, identitas Lucifer. Karena saya tahu rasanya. Jadi ketika membaca itu kita harus menyelami, you ada di side yang mana. Identity yang mana. Di tengah-tengah netral you identity atau you benar nih. Dia memperjuangkan truth, dia memperjuangkan love, karena dia love sama manusia-manusia yang kayak monyet. Dia memperjuangkan goodness, kebaikan, keindahan, keadilan, kedaulatan. Dan 25.000 tahun setelah pemberontakan Lucifer, apa yang terjadi? Planet kita diisolasi. Kita nggak bisa lagi komunikasi sama malaikat-malaikat. Itu sebabnya saudara-saudara nggak bisa ketemu malaikat. Diisolasi. Kenapa pemberontakan Lucifer? Supaya nggak meluas. 25.000 tahun setelah pemberontakan Lucifer, ada yang namanya Melkisedek, mengevaluasi. Termasuk Ancient of Days. Setelah mereka evaluasi, mereka bilang, ternyata. Jadi mereka nggak maha tahu. Pemberontakan Lucifer itu membuat rencana kita 1000 kali lebih baik. Bayangin, mereka yang paling senior, punya rencana, dia bilang setelah Lucifer, rencana kita gara-gara Lucifer menjadi 1000 kali lebih baik. 1000 kali lebih baik bukan ukuran manusia, ukuran mereka. Jadi lu bayangin berapa kali itu? 1 miliar kali. Jadi Lucifer melakukan apa? Breaking symmetry, bro. Sehingga kesadaran Melkisedek, kesadaran semua naik. Breaking symmetry. Nah, kenapa saya mengidentifikasikan diri saya dengan Lucifer? Karena saya pengen punya keberanian seperti itu. Supaya saya bisa breaking symmetry setiap saat. Dan ini yang menariknya. Karena saya sangat tidak suka dengan Ancient of Days. Tapi kalau you lihat simbol di belakang saya, ini Ancient of Days. Saya nggak ngerti kenapa saya pakai simbol itu. Karena saya pengen berselisih terus sama dia. Atas nama Lucifer saya mau protes. Kalau saya jadi pembela, saya mau bela Lucifer. Dan itu harus dengan hati, bro. Nggak boleh basa-basi. Saya ciptakan ketegangan terus sama dia. Dan di depan komunitas yang kebanyakan Kristen itu yang tadi, saya maki-maki. Nah, ini nih, breaking symmetry-nya, bro. Jadi, kalau saya dalam keadaan senggang, pikiran saya selalu ada Ancient of Days. Nggak benar nih. Katanya dia bijaksana, katanya dia hakim. Nggak benar kamu. Saya ciptakan ketegangan terus. Gara-gara apa? Gara-gara memori yang 500.000 tahun yang lalu, bro. Betul? Kalau nggak ada memori itu, identitas kita nggak berubah. Mudah-mudahan Anda bisa paham kesedihan yuk kenapa. Sedih. Dan karena sedih, melihat kejadian marah. Karena marah, ketegangan sama yang di belakang saya makin tegang. Dan sengaja gue taruh itu. Supaya tegang terus. Simbolikal. Semua instinktif tadinya, tapi lama-lama gue tahu. Satu saat, saya buka buku Urantia. Ada pesan dari Ancient of Days. Pesannya gini, untuk manusia-manusia yang lahir di abad ke-20, atau di abad ke-20, oh ini gue ini. Manusia-manusia baik laki dan perempuan, yang punya pikiran maju,
Disebut gitu. Yang mengobservasi. Dan yang punya guts, keberanian. Sebut gitu. Coba ubah falsafah keagamaan yang ada di bumi. Itu kata falsafah, kata Ancient of Days. Dia mengkritik falsafah-falsafah Yahudi yang hanya di Turki aja. Robah tuh. Kalau kamu berani, kalau kamu punya kemampuan, kalau gitu. Karena saya benci banget sama si Ancient of Days. Tapi ucapan dia itu saya bilang, iya benar dia. Gue mau bikin falsafah keagamaan yang baru. Dan gue berusaha untuk nulis dan gue share ke teman-teman. Dan gue lihat ada progresnya. Makin lama makin mengerucut. Apa yang dimaksud? 3 tahun tuh prosesnya. Dan 3 tahun bukan hari ini ya, besok minggu, enggak, tiap hari. Tiap hari gue benci sama lo, tapi lu ada pesan. Kenapa? Lu ada pesan apa sama gue? Ah gitu, lu gue mati ngomong. Ini ada 3 story ya, gue cerita dulu sama Ancient of Days. Jadi ternyata ketegangan itu menyebabkan ada resonansi. Nah, tadi Taufan bilang resonansi kan, frekuensi. Ada hubungan. Lucifer aja setengah mati mau ketemu Ancient of Days. Gue bisa berhubungan. Mungkin itu hanya halusinasi tadinya, tapi ternyata enggak. Akhirnya terbukti enggak. Nanti gue cerita. Tertulis. Ntar gue cerita ya itu. Gue cerita dulu satu-satu ya. Gue cerita dulu yang ini, Ancient of Days. Jadi gue tiap hari nulis mengenai falsafah baru kebangsaan, keagamaan. Begini, begitu, begini, begini. Akhirnya gue ngerti. Bukan agama ternyata. Ya. Semua harus direvolusi. Melalui pengetahuan. Kuncinya itu. Gue dapet. Dia berkenan ya sama gue nih. Gue mau ngomong sama You Ancient of Days. Satu dulu gue simpen ya. Satu story. Nanti gue cerita pengalaman ini. Real pengalaman ini. Ini gak bullshit. Karena ada saksi mata. Ada rekamannya. Ya. Makanya gue gak mau banyak-banyak bro. 6 orang, 7 orang, gue gak mau banyak-banyak. Very personal. Anak-anak gue aja gak tahu. Kembali ke Kaligastia. Dia akhirnya setuju. Dia ikut berontak juga. Karena ikut berontak, 12 dari anak buah dia, kayak Yesus punya 7 ikut sama dia, 5 melawan si Kaligastia. Ada yang terkenal, namanya Van, V-A-N. Kalau you pergi ke Turki sana ada danau namanya Danau Van. Ah itu sejarah tuh. Kalau lu dengar cerita Adam dan Hawa, itu ada pohon kehidupan, nah itu tuh si Van, nggak bisa mati dia. Nah si Van ini bersahabat. Bersahabat sama manusia yang dididik sama dia. Manusia yang dididik sama dia nih ya kayak monyet gitu. Tapi setia. Dididik sama dia. Ratusan tahun. Nggak mati-mati. Karena buahnya itu bro. Kalau dimakan, molekul-molekul dalam tubuh kita itu anti-aging. Dan mereka berperang sama manusia-manusia yang ada. Karena manusia-manusia yang ada itu punya suku-suku. Nah, karena pemberontakan itu, maka yang 100 orang ini tadi, yang untuk ini kan manusia, itu fasilitasnya diambil. Nggak boleh lagi, nggak ada hubungan juga. Karena mereka ikut berontak kan. Mereka bilang, kalau ini berontak kita cuma 100 orang, hancur nih bumi.
Kita harus mengembangkan keturunan. Jadi dari 100 orang ini, dari 100 makhluk ini, 50 laki, 50 female, 50 maskulin, 50 female. Lalu mereka melakukan hubungan batin sehingga terciptalah jin yang pertama. Jin itu ciptaan antara ini. Makhluk yang tadi yang saya bilang Kaligasya yang 100 menciptakan jin, bro. Itu jadi pasukan mereka tuh. Jadi dari 100 ini mereka dengan pikiran, ciptaannya dengan pikiran, bukan dengan seks. Seks itu dengan co-creation dengan pikiran. Cipta. 50.000. Dan yang 50.000 ini ciptaan itu tidak direncanakan oleh katanya Tuhan, katanya enggak. Itu eventuated. Kata eventuated itu dari situ. Jadi dalam keadaan kristal yang tadi plasticity tertekan, terancam oleh memori karena dihukum, bosnya itu menjadi kreatif, melahirkan yang eventuated. Dan ternyata jin-jin ini sangat berguna buat malaikat. Karena nggak bisa mati jin ini. Dia punya awal tapi nggak punya akhir. Jadi sering disuruh-suruh sama malaikat juga jadi penghubung. Jadi beda sama jin-jinnya Islam. Beda. Ada 2 generasi jin. Ya. Jin Islam bisa dimasukin botol, Prof. Itu jin yang kedua. Ada tipe yang kedua. Kalau jin yang tipe kedua itu, oke. Jin yang kedua ya, buat citra. Jadi makhluk-makhluk ini yang 100 itu, mereka berhubungan seks dengan manusia-manusia purba itu. Jadi ada yang berhubungan dengan sesama, ya, dengan pikiran, lahir jin tipe pertama. Yang kedua, berhubungan dengan manusia. Manusia-manusia kayak monyet berhubungan, lahirlah makhluk yang disebut Nephilim. Tahu Nephilim? Makhluk-makhluk raksasa, bro. Setengah dewa. Karena mereka kan dewa. Kali nama manusia setengah dewa. Dan lahir keturunannya. Manusia-manusia perkasa. Wanita-wanita perkasa kayak dewa. Lelaki perkasa. Jadi kalau you pernah dengar cerita Kain dan Habil, waktu Kain membunuh adiknya Habil, dan dia lari kabur, dia lari ke tanah di sebelah utara. Dia kawin sama wanita di situ. Nah, dia kawin sama wanita yang itu tuh. Wanita-wanita yang hasil hubungan antara dewa sama itu. Lahirlah yang namanya Henoch, yang nggak mati juga. Jadi, kalau lu dengar cerita-cerita yang kayak gitu, itu bukan khayalan. Cerita komik, cerita dewa, itu datang dari sesuatu untuk mengingatkan memori kita. Ya. Kalau baca komik, Krishna, apa semua itu mengingatkan memori kita. Jadi kalau you ingat memori itu, maka you akan punya consciousness baru. Karena identity you akan ada tegangan. Dan consciousness baru, identity you. Itu cerita yang kedua ya. Dan sampai sekarang, mereka masih ada. Jadi yang pertama, tadi soal Ancient of Days. Yang kedua, yang 100 ini. Yang 100 ini udah kembali, tapi turunan-turunannya itu masih ada. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, saya mencoba merangkum ini semua. Akhirnya saya buat komitmen. Oke, I will do it. Saya mampu. Dan yang terjadi luar biasa. Pengetahuannya bertambah, memori gue bertambah. Jadi kalau you lihat ya, memecahkan masalah-masalah matematik, masalah yang rumit, itu bukan nemuin rumus baru. Itu gue pergi ke memori masa lalu. Kan ada video gue yang gue udah nggak pakai logika lagi. Betul? Tapi dengan mengingat memori. Dengan mengingat memori masa lalu.
ratusan ribu, jutaan, datang tuh. Gue simulasi, oh jadi begini, jadi begini. Berhenti tanggal 31 Maret kemarin, udah dapat semua.